Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Listen Time with Aan. Oke, kali ini kita akan membahas grounded theory yang terakhir begitu ya, karena video saya sebelumnya telah membahas bagaimana mengenal grounded theory, memahami grounded theory, melakukan open coding, selective coding, dan theoretical coding begitu. Nah, tahap akhir ini kita akan menulis hasil penelitiannya dan membuat kesimpulan suatu konsep baru begitu ya, temuan baru, teori baru yang kita dapatkan dalam proses grounded theory. Nah, bagaimana melakukannya? Kita simak bersama-sama. Ini dia. Nah, research time kita yang terakhir kali ini adalah grounded theory bagian kelima, yaitu menulis hasil penelitian grounded theory, dan kita akan menemukan teori baru apa yang kita temukan. Caranya, teman-teman harus membaca ulang subtema dalam tabel theoretical coding. Baca ulang subtemanya, kira-kira dari subtema itu masuk ke dalam topik apa ya di sana itu ya. Jadi kita tidak berbicara tema di sini maksudnya. Jadi di sana kita akan menemukan secara lebih umum lagi sub-sub itu masuk ke dalam kemana. Nah, kemana? Nah, nomor 2 ini akan menjelaskannya, yaitu kaitkan dengan rumusan masalah subtema yang dibuat begitu. Nah, subtemanya apa dan kemudian masalahnya bagaimana atau pertanyaan penelitiannya. Kemudian simpulkan jawaban pertanyaan penelitian berdasarkan tinjauan masalah. Nah, setelah keduanya dikaitkan, nanti kita buat kesimpulan teori barunya seperti apa dari master pertanyaan penelitian dan subtema ini begitu ya. Nah, jadi begitu. Di sini ada yang tipu. Oke. Nah, nanti kalau sudah kita membuat bagian ini, kita abstraksi. Nah, kita akan coba lihat contohnya yang sudah saya buat di dalam theoretical coding. Nah, ini dari awal ya, di sini ada tantangan pembelajaran matematika, materi pembelajaran matematika, media, alasan, menyukai pembelajaran matematika, sampai akhir begitu ya. Dan kita ingat di bagian rumusan masalah atau pertanyaan penelitian kita adalah faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dan memecahkan masalah berdasarkan self-efficacy matematisnya. Nah, tentunya di sini saya akan baca ulang begitu berkali-kali ini masuk kemana begitu ya. Di sini saya akan memberikan tanda di bawahnya begitu ya. Ini tantangan di matematika saya anggap sebagai faktor eksternal begitu. Nah, begitu materi pembelajaran matematika juga saya berikan tanda faktor eksternal. Nah, kenapa? Karena ini ada di luar dari kepribadian siswa, di luar dari dalam diri siswa begitu. Terjadinya adalah bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa dimanapun yang di luar dari dalam perilaku siswa begitu atau karakter siswa. Termasuk media pembelajaran ini saya masukkan sebagai eksternal. Alasan anak menyukai matematika, nah ini saya masukkan sebagai internal. Karena ini ada di dalam diri siswa, sikap siswa begitu ya. Kemudian kegiatan belajar matematika di rumah, ini pun saya masukkan sebagai eksternal. Sampai pada akhir kita memberikan tanda ini masuk ke dalam faktor mana begitu ya, seperti kemandirian saya masukkan sebagai internal. Nah, seperti itu sampai pada akhirnya saya mendapatkan sebuah teori baru dalam grounded teori ini begitu ya. Dari pertanyaan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah berdasarkan SEM, self-efficacy matematis di sekolah dasar, yaitu ini bagan faktor yang mempengaruhi KBK berdasarkan SEM. Nah, jadi faktor-faktor ini adalah teori baru yang saya dapatkan dalam penelitian ini.
Teori baru apa? Teori tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah berdasarkan SAM. SAM adalah saya sebagai matematis kepercayaan diri dalam menghadapi masalah, dapat memecahkan masalahnya begitu. Di antaranya saya temukan ada teori barunya itu adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya ada kemandirian, kedisiplinan, respon, perilaku belajar, motivasi siswa, strategi, sampai konsep dasar. Sedangkan faktor eksternal di sini saya dapatkan adanya tantangan belajar matematika, media pembelajaran, istirahat yang cukup, ada kebiasaan baru sampai akhir di problematika guru. Nah, ini kita dapatkan dari sub-sub tema begitu yang sudah kita temukan bersama sebelumnya. Nah, selanjutnya bagaimana menuliskannya? Nah, di sini saya akan coba menggambarkan bagaimana menulis di bagian kemandirian siswa saja ada begitu ya. Nah, contohnya di sini faktor internal di bagian kemandirian siswa. Ini saya jelaskan dari beberapa temuan yang didapatkan, kemandirian siswa dianggap sebagai faktor internal yang berpengaruh dalam pemecahan masalah siswa melalui KBK berdasarkan SAM tersebut untuk menggali pengalaman keberhasilan dalam menyelesaikan jawaban dan yang bervariasi secara rinci dan unik, yaitu ketika siswa mengasah kemampuannya memecahkan masalah sendiri. Nah, bagian ini ya ada di dalam kode ya, kode tentang mengasah siswa mengasah kemampuannya sendiri. Ini ada di dalam kode di bagian kemandirian. Misalnya kita cari kita ke atas ke dalam kemandirian ya, mana nih? Kemandirian. Nah, di sini mengasah kemampuan memecahkan masalah sendiri ini adalah yang akan kita uraikan di dalam sub faktor internal pada bagian kemandirian siswa begitu. Ini yang kita jabarkan begitu ya. Kode-kode inilah yang nanti fungsinya yang akan kita paparkan di dalam bab 4 begitu sebenarnya saya katakan tadi. Nah, hal ini selanjutnya ya tertuang atau terlihat dari respon subjek ADM ketika diwawancarai sebagai berikut. Nah, di sini guna atau manfaat dia lokasi ya, teman bisa melihat apa itu lokasi di video saya sebelumnya tentang open coding begitu ya. Untuk Bapak dapat kita bagaimana cara mengutip ini, bagaimana kita menemukan kutipan ini, ya kita harus ke lokasi dengan mencari kata kuncinya adalah mengasah kemampuan memecahkan masalah. Kita cari mengasah. Nah, nanti akan muncul dia di mana lokasinya. Kita tinggal copy paste kan di sini. Kemudian kita tinggal edit begitu ya. Nah, kita kutip kapan kita mau wawancarainya siswa ADM ini. Nah, selanjutnya juga ada siswa yang mandiri menyelesaikan tugasnya di rumah, turut menunjang kemandiriannya menyelesaikan tugas seperti yang diungkap oleh ILH berikut. Kadang-kadang kalau ada PR dan dikerjakan sendiri, kalau di rumah sih begitu. Nah, ini yang saya selanjutnya siswa yang mandiri menyelesaikan tugasnya di rumah. Nah, ini apa nih, saya dapatkan juga di coding begitu ya. Dan bagaimana mengutip ini? Ya tadi saya cari menyelesaikan tugasnya di rumah. Ya, saya cari kata kuncinya di apa namanya di open coding, tabel open coding. Itu akan muncul dia letaknya di mana, kita cari di filenya. Kemudian kita copy paste, kita kutip kapan kita mau wawancarainya dan berikan keterangan itu ya. Oke, itu saja teman-teman terkait bagaimana cara melakukan menulis hasil penelitian dalam grounded teori dan menemukan teori baru dalam grounded teori. Saya harap teman dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut dan mencoba berbagai pertanyaan penelitian yang lain. Masih sangat luas ya dari hasil uraian saya tadi terkait pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lainnya. Seperti misalnya gambaran berbagai kreatif matematis siswa berdasarkan SAM, nanti akan muncul berbagai indikatornya. Nah, itu tapi saya ungkap hanya faktor-faktornya saja. Itu saja teman-teman, semoga teman-teman dapat mengeksplorasi kembali terkait grounded teori. Ditunggu kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.